bisa ia perbaiki? Itu kan Oke. pertanyaannya kan. Enggak, itu Dengan cara lu apa? itu. Iya. Dengan cara apa? Dengan cara apa dia mau perbaiki kesalahan-kesalahannya dia pada waktu itu? Kesalahan-kesalahan itu bagaimana? Kita pasti akan, Tuhan pasti berpikir bagaimana saya akan mempertanggungjawabkan hal-hal seperti itu kan? Jadi intinya kalau manusia meminta Tuhan pertanggungjawabkanlah segala perbuatan engkau pada masa itu, telah menghapus manusia yang telah, karena manusia sekarang masih merasa takut. Kita didakwa hukum Taurat. Ikhwan, dia bukan ragu dia bukan ragu. Dia ini udah final pemikirannya dia. Gue tahu dia kemana ini. Nah, ya udah, jadi kesannya Tuhan yang ini gue bantu aja deh ya. Artinya gini nggak ya? Koreksi kalau gue salah. Ketika Tuhan itu merasa bersalah, merasa menyesal, pilu hatinya gitu, karena dia sendiri melanggar hukum yang dia buat, salah satunya adalah membunuh, kan gitu. Nah, akhirnya dia pun cara untuk memperbaiki kesalahannya, dia pun menjadi manusia di perjanjian baru, gitu nggak? Iya, betul. Iya. Masuk nggak? Kores ini emang dokter ini, kores ini. Aduh. Karena masalahnya kalau kita mau hakimi Tuhan pada hakikat dia sebagai Allah yang tidak dapat dilihat, ataupun kalaupun dia menurut Musa bisa dilihat, tapi kalau mau dilihat Tuhan itu mata pasti buta, apalagi terlebih kita, ya kan? Jadi kalau pada hakikatnya dia Allah, dia mau merendahkan diri untuk datang ke sini, silakan. Kalau di dalam cahaya dia yang menyinari, terus dia bilang saya mau bertanggung jawab, silakan hukum saya. Hukuman apa yang akan saya terima? Kan tidak mungkin kalau dia sebagai Allah yang pada hakikatnya dia sebagai gitu. Allah. Jadi dia turun ke dunia menghukum dirinya sendiri. Cuma kalau misalnya sebagai apa, Elohim atau Theos itu kan nggak mungkin gitu, karena nggak kelihatan gitu. Orang lihat aja buta, sehingga dia pun mengambil rupa manusia untuk menghukum dirinya sendiri di perbuatannya di perjanjian lama gitu. Oke, gue bilang juga apa, Ikhwan, dia tuh udah final gitu loh. Gue tahu arahnya dia kemana gitu. Dan ini baru banget ini. Ini iman yang seperti ini lu namakan apa, Argum? Kalau mau bilang ya iman seperti apa ya kalau mau dibilang, pokoknya ini logikanya udah enggak beda dengan orang-orang pendeta-pendeta mau khotbah, pendeta-pendeta mau adu argumen. Itu udah beda karena ada. Iya, namanya apa? Argum aja kasih nama, nggak apa-apa. Apa ya? Bro aja yang kasih. Apa ya? Gua kasih nama Argum Kristen. Kristen PK, Kristen jangan Kristen PK, Kristen Pertobatan Kristus. Bisa jadi. Mantap. Ya, jadi kawan-kawan ini memang jangan Kristus, karena yang bertobat kan Allah. Oke, berarti tapi Kristen kalau bro tidak mau kan kata orang mungkin agak sensitif, kalau mau bilang Allah berdosa mungkin bisa digantilah supaya nggak terlalu ekstrim atau nggak terlalu ekstrim. Ya udah, ini aja Kristen TP, Kristen Tuhan Pendosa. Bisa jadi. Mantap.
Aduh, jadi ini apa ya Ikhwan ya, bukan mendekati ini. Ini belok jauh, jauh belok. Jadi ibarat kita kalau misalnya dari Jogja mau ke Bandung, nah dia belok ke Garut dia, cung gitu. Garut, habis Garut laut, laut tembus dia. Aduh. Ya, apa ya? Ini lu Argum rajin bergereja nggak? Enggak. Enggak ya, oke ya, oke. Iya. Tapi Argum, kalau Argum melihat diri Argum ini Kristen yang taat nggak? Kristen yang taat nggak? Kalau taat sih enggak. Itu ada ayatnya juga. Kita kembali ke Enggak, bukan Marsion, bukan Marsion. Karena kalau Marsion Tuhan Perjanjian Lama itu beda dengan Tuhan Perjanjian Baru. Ini beda lagi dia beda lagi. Jadi Tuhan yang Perjanjian Lama itu dia bertobat gitu, menghukum dirinya sendiri karena kesalahan dia di Perjanjian Lama gitu. Gitu nggak? ya, karena hanya begitu cara untuk memuaskan memuaskan keinginan manusia. Karena manusia tidak akan pernah puas jika sesuatu itu yang melanggar hukum dibiarkan. Jadi Ya. pasti manusia akan menuntut terus itu sampai manusia tinggal di bulan, selama masih ada Alkitab. Manusia akan menuntut terus itu. Manusia akan menuntut Dia terus. akan- Tapi kapan ini dia- ini secara Kristen gitu. Ini gua akan Ya, sebagai dokter di sini ya, gua akan kasih resep Argum. Ya, semoga Argum jikalau Allah menghendaki tersembuhkan gitu. Gini Argum, ketika misalnya sebelum ketika misalnya ini mau gua kasih tahu ya ke kawan-kawan Muslim juga kawan-kawan Kristen di bawah, inilah dampak yang paling parah, kanker yang terparah ketika mempunyai konsep Tuhan menjadi manusia, ketika mempunyai konsep biarkan Tuhan yang bekerja, ketika mempunyai konsep bahwa Tuhanlah yang menjamah kita, bukan kita yang mencari dan berusaha untuk dibenarkan oleh Tuhan gitu. Nah ini yang terjadi gitu. Dia akan frontal dan juga tidak sopan gitu kepada kemahakuasaan dan kemahaberkehendakannya Tuhan. Argum, dalam Islam Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Yunus ayat 44, sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Jadi segala malapetaka, mara bahaya yang terjadi kepada kita itu karena kezoliman diri kita sendiri gitu. Tadi udah bawain Sodom dan Gomora. Kalau di Islam itu Sadum dan Gamurah gitu. Nah, Sadum dan Gamurah mendapatkan azab Allah. Kenapa? Karena nabi yang diutus kepada mereka itu sudah mendakwahkan kebenaran, mengajak mereka meninggalkan penyimpangan mereka, tapi mereka tidak mau. Sehingga Nabi pun berdoa. Nabinya yang Sadum Gomorrah ini tuh Nabi Lut, ya Nabi Lut alaihissalam. Sehingga Nabi Lut alaihissalam pun berdoa kepada Allah, meminta diturunkan azab kepada mereka karena mereka sudah diberikan waktu untuk bertobat, mereka tidak mau. Azab itulah yang karena kezoliman diri mereka kepada diri mereka sendiri. Itu satu. Lalu kemudian soal perkara ada anak bayi, ada hewan ternak yang kayak begitu-begitu, itu memang tidak bisa dipungkiri kalau di Perjanjian Lama ada tertulis yang seperti itu. Contoh di 1 Samuel 15 nomor 3. Tapi kalau di Islam tidak. Karena apa? Karena tidak ada konsep dosa waris gitu. Sehingga yang Allah azab karena penyakit mereka sendiri itu adalah mereka yang berdosa itu gitu loh. Tidak terkena, tidak terdampak kepada orang lain, apalagi kepada anak-anak, bayi. Tidak ada narasinya dalam Al-Qur'an Nur Karim seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, ini ya ini pribadi karakter seorang muslim, orang yang berserah diri, yang mempunyai agama Islam, yang artinya tunduk dan patuh total kepada Tuhan semesta alam. Kenapa kita tunduk dan patuh total? Karena Tuhan menghendaki seperti itu, mewajibkan seperti itu, dan kita tahu hikmahnya kenapa. Nah, hikmah yang didapat sebagai pribadi muslim apa? Ketika kita menjadi seorang yang tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam.
Ada etika yang kita jaga dalam berkata-kata dan dalam bertindak gitu. Kok bisa begitu? Kita kan nggak bisa begitu. Enggak. Sebagaimana kepada bos di kantor, sebagaimana kepada polisi, aparat berwajib, sebagaimana kepada orang yang berkedudukan tinggi, sebagaimana kepada presiden, kita mempunyai adab sopan santun ketika bertutur kata dan juga berbuat di hadapannya, apalagi kepada yang menciptakan mereka semua ini, yaitu Tuhan Allah Azza wa Jalla, penguasa semesta. Ada adab, ada etikanya, yang dimana tidak mungkin seorang yang mencintai agamanya, yang tunduk dan patuh kepada Tuhannya, mempunyai pemikiran-pemikiran dan perkataan-perkataan seperti itu. Karena itu, afwan ya, maaf ini, My Bre Argum, itu sangat kecil dan sangat kekanak-kanakan. Kenapa bisa sangat kecil dan sangat kekanak-kanakan? Kita manusia tahu, tapi Tuhan maha tahu. Kita manusia bisa teliti, tapi Tuhan semesta alam itu maha teliti. Kita manusia bisa berbuat bijak, tapi Tuhan semesta alam itu maha bijaksana. Itulah kenapa dalam Islam surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 35 ada pertanyaan tapi levelnya di bawah Argum ya. Malaikat itu seakan-akan protes kepada Allah Azza wa Jalla ketika manusia hendak diciptakan gitu. Malaikat protesnya begini, ya Allah, kenapa kau menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah dan membuat kekacauan di bumi? Itu secara makna. Allah menjawab apa? Aku lebih mengetahui dari apa yang kalian ketahui. Nah, ketika Allah sudah berbicara begitu, ya masa kita masih mau mencoba, kita yang ciptaannya ini masih mau mencoba menggugat tidak sopan kan gitu. Nanti balik lagi ke surah Yunus ayat 44. Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri, gitu. Sehingga ketika Allah mengazab, itu bukan Allah berbuat jahat, karena Allah mengazab ada alasannya. Ada alasannya Allah mengazab itu. Nah, alasan inilah yang selalu oleh Argum itu dihilangkan gitu. Gua nggak peduli alasannya, pokoknya itu nggak boleh, pokoknya gitu. Nggak, itu nggak bisa kayak begitu, bre. Nggak bisa kayak begitu gitu, karena Tuhan itu maha bijaksana, sehingga Tuhan itu tahu apa yang akan dia perbuat gitu. Kita makhluk gitu loh. Apapun yang kita prasangkakan kepada Tuhan, apapun yang kita pikirkan tentang tindakan Tuhan, itu jatuhnya ciptaan. Di otak kita, ini otak kita ciptaan, bre, bukan pencipta. Sehingga apapun yang kita pikirkan tidak mampu menjangkau apa yang Tuhan kehendaki. Kita hanya mengikuti apa yang Tuhan katakan dan tertulis di dalam kitab suci. Jadi jangan berlebihan. Jangan berlebihan itu gitu. Dan semua penjelasan ini, kenapa gue bisa mantap seperti ini menjelaskan, karena gue Islam. Dan apa ya, tidak aneh sebenarnya Argum mempunyai pemikiran baru seperti ini, karena dari zaman dulu kekristenan selalu ada pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, yang keluar dari apa yang tertulis. Itu udah apa ya namanya tuh, karakter dari Kristennya itu sendiri gitu. Maka dari itu Argum, kalau lu memang ingin lepas dari pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan jahat, kalau lu memang ingin memuliakan Tuhan dengan sebenar-benarnya, kosongkan isi pikiran lu dengan asumsi lu pribadi. Kosongkan itu gitu. Karena Tuhan tahu apa yang dia firmankan, Tuhan tahu. Sehingga apa yang mesti dilakukan? Kalau itu tidak tertulis dalam kitab suci, itu fitnah kepada Tuhan. Nggak boleh lo seperti itu. Waduh, apa nih? Gitu Argum. Sehingga apa yang tertulis itulah yang diimani. Itu dalam Islam, samina wa atona, kami dengar dan kami patuh. Jadi kalau Allah berfirman seperti ini, maka seperti itulah kita bertindak. Gitu. Di luar itu bidat. Nah, sampai sini Argum paham? Oke, Pak. Alhamdulillah. Ya, itu dulu Argum. Jadi pertama lu harus punya etika ketika lu berbicara kepada Tuhan. Setelah itu, yang kedua, lu harus cari Tuhan yang benar itu ada di
penjelasan Tuhan yang benar itu ada di kitab suci yang mana gitu. Nggak tahu siapa yang ngerokok ya, aneh. Ya silakan Argum, gimana? Itu yang kelihatan ngerokok Memang itu apa? ada di Alkitab juga di Gambarnya kamu itu loh, Pin. di Oh, Alkitab alah. itu Kenapa, Dekku? Lanjut, Dekku. Kenapa? mm, memang dalam untuk dari Bang Era ya. Argum sinyalnya Memang jelek, kita pindah tempat dulu. Dalam oke. Merah itu sinyalnya. Turun dulu pindah tempat dulu. Lantai 2 kayak keluar rumah kayak. Ini jelek banget sinyal. Oke. Di mendung di sini jadi udah cek. Udah coba ngomong aja dulu. Memang di dalam Alkitab sudah ada sih yang dikatakan siapa engkau sehingga engkau taat makan membantu ya. Putus. Itu sudah apa sih? Kita sebagai gimana? Udah masih merah. Masih merah itu. Oh, itu dinamakan kelihatan tuh sinyal merah kayak gitu. Nah, ya kelihatan. Nah, itu. Jawabnya aja delay. Memang di tempat ini dia aja yang bagus. Tapi mungkin lagi mendung, ini mau turun hujan. Ya. Ya susah, sayang jadi kalau Agum ngomong. Gimana ya? Ya udah coba ngomong aja dulu deh. Aneh, Oh ini unik, matiin kamera unik. Nah coba sekarang lanjut. Gimana? Udah? Ya lanjut aja dulu. Delay. Memang Alkitab yang kau sama Allah kita tahu ngapain baik lah Aduh parah. dia Nggak dengar apa-apa kita bre. Coba Argum turun dulu terus naik lagi coba. oke. Memang Alki itu turunnya aja susah. Loh ini apa ya, akun ini Ikhwan, akun ini sering dipakai cuma jarang ada peringatan. Mungkin tadi karena ada suara ngisepnya kali ya. Jadi si TikTok, wah ini ternyata ini bukan foto, ini orang ngerokok beneran gitu kali. Uniriva mau debat ofisial di room netral versus Christian Prince Sofiatus sama gugat. Mau? Gua wakilin, mau. Ya jadi itulah yang bisa aku sampaikan kepada Argum ya Ikhwan ya. Ini kalau orangnya nggak naik lagi ya udahlah kita lanjut kepada ini berikutnya ya. Tapi kalau nggak ada ya semoga
apa yang kita sampaikan di sini manfaat untuk dia dan juga masa depannya. Amin, amin, Allahumma amin. Pin, makan dulu atuh, Pin. Pin, adekku yang ganteng makan dulu atuh. Adik Uni. Bager. Woi. Bager, makan dulu woi, bager. Dan lembut-lembutin gak diterima aku. Pin, Apa? makan dulu dekku, nggak di makan woi. Udah. Aku makan, udah pernah makan. Pengen nyari kegiatan baru. Nah, Argum udah bagus sinyalnya, Gum. Oke, udah pernah makan. Udah bagus sinyalnya, Gum. Mantap. Coba ngomong, Gum. Cek. Merah. Aduh, masih sama. Oh, nek aku duhur ya. Di Oke, adekku yang ganteng, yang baik, yang soleh, yang sholatnya selalu tepat waktu, istri suaminya Apipa, yang semoga selalu dijaga Allah, dimatikan dalam keadaan syahid. Amin ya rabbal alamin. Argum udah makan? Argum udah makan belum? udah. Netizen makan dong. Ya, makan dulu atuh kalau belum makan. Netizen makan lah. Makan dong netizen, kayak aku gini. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dong. Argum sinyalnya dibenerin dulu. Soalnya sinyalnya nggak bagus. Puasa, nggak ada uang. DL. Enggak. Cecep belum makan. Bisa makan sambil tap-tap layar kok. Maaf ya, aku tuh transfer dulu Luffy. Ya Allah, sedih banget Luffy. Ini belum gajian. Om Bom belum transfer. Om Burhan belum transfer. Om Bipo belum transfer. Belum ada om-om genit, om-om bayar, om senang yang transfer. Umi ya nggak apa-apa. Kan kita di sini udah kayak keluarga. Masa kalian tuh main formal-formal sama aku? Kita ini loh bukan formal-formalan. Kalian udah sering-sering 6 tahun ya. 6 tahun yang di YouTube. Yang di TikTok berdua-dua tahun. Masa kita harus formal-formalan gitu? Josafat makan sop Klaten. Sop Pak Min ya? Santai aja. Santai aja. Antara kau dan aku netizen adalah keluarga. Ada Bang Jibril, weh. Ada Bang Jibril nih, aku. Bang Jibril suka jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik-musikan dia. Assalamualaikum. Uni kalau makan jangan ngobrol, pamit waalaikumsalam. Enggak, lagi di Bang depan komputer aja lagi dengerin lagu. Boleh tahu makannya kan Bang? Gini, anggap aja kita nih lagi duduk bersama satu meja, terus aku sambil makan ngobrol sama kalian. Keadaan kalian gimana hari ini, kan gitu kan asik. Jangan formal-formal banget lah. Jangan Kayak lagi formal-formal sama kali kan Tuhan Bang? aja. Iya. Sama Tuhan aja ya. Pihak seberang. Kalian temenan sama Tuhan. Saya anak jidat ya kan. So paling Anak kenal ya jidat. kan, si paling kenal Tuhan. Paling kenal lagi. Bang Jibril kemana ya? Gimana? Iwan Villa udah pada ngopi. Tuh gimana? Emang Bang Jibril kemana aja barusan? Baru bangun? Enggak, tadi malam sampai subuh itu ngobrol-ngobrol aja sama Gimana? nyari yang kemarin Uni belum ketemu nih. Bang,
Ini dong bang, kepala Aphrodite itu kemarin pernah ada data kan Bang Jibril? Kaki monitor. Hah? Bang Jibril Kenapa? pernah. Kepala Aphrodite. Itu counterannya tuh pakai apa kemarin abang? Justru Aphrodite itu dewa Yunani. Dan Makanya. banyak kepala Aphrodite itu malah ada salibnya. Itu fotonya ada nggak? Aku minta dong satu, aku mau ngejawab ini yang di Waduh, YouTube. banyak itu. Bang Jibril udah makan? Alhamdulillah belum. Aku suapin nggak? Lucu sih, boleh sih. Tapi enggak lah. Nanti ada yang marah lagi yang nelpon biasa nih. Aku nggak suka di framing gitu. Nggak ada, aku mau ngechat Bang Jibril nanti, tapi aku nggak mau. Bang Jibril lagi teleponin cewek, jadi aku nggak enak menelpon, ganggu. Waduh, nih. Biasanya yang subhat gitu, biasanya kayak kafir gitu kan, dia yang melakukan, dia yang ini kan. Ini kalau kita dari sini nih, National Gallery Art, ya, nga.gov. Ini government Aku punya kirimin nih. dong nanti di WhatsApp. Nih, from the ancient of the Byzantine world. Jadi si Aphrodite ini dari zaman Bizantin memang. Ini lambang Islam ya kayaknya ya. Ini kayak lambang Islam nih. Aduh, susah Bang, aku juga minta sih. itu. Minta itu karena aku mau ngejawab itu nanti. Boleh. Nanti saya WhatsApp. Iya, jadi kepala Aphrodite itu banyak memang lambang Islam gitu ya. Salib-salib gitu ya. Mau sama enak aja. Mau Chan. Enggak kan biasanya ngomong sama kafir-kafir ini kan dibalik-balikin dong. Jadi gini loh ya. Gue nggak ada telepon-teleponan tuh, kemarin aku beneran tidur. Iya, yang jam 12 siang itu kan? Jam yang kita lagi ngomongin Zoroaster jam 12 siang. Iya, nelpon bentar. Habis itu nggak ada yang sampai nelpon lama-lama gitu, Udah Bang. nggak usah dijustifikasikan, nggak usah melakukan pembenaran, santai aja. Bukan, kan di framing. Siapa yang framing? Wah, jahat banget Bang orang Jibril. framing. Nggak ada, dan Bang kalaupun Juma, Uni ya telepon-teleponan emang siapa? Emang kenapa gitu loh? Ya nggak boleh lah. Emang nggak boleh. Emang Nggak boleh. siapa yang ngelarang Uni telepon-teleponan itu siapa? Ya nggak ada ya, larang. Ya udah kenapa? Kenapa nggak larang-larang lo aku, Bang? Nggak ada Bang Zuma, ya Allah, dibilang nggak ada Bang Zuma. Ini orang pada nggak ada Bang Zuma. Enggak lah, Tapi tapi kan Bang Zuma itu emang kenapa ya? Nggak ada Bang Zuma, kuha. Ish.